Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Fresh Course. Ya teman-teman, balik lagi di Fresh Course. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang soal-soal sentences. Yang sebelumnya, untuk materi sentences ini sendiri udah aku buat videonya. Kalian bisa lihat video-video itu dulu sebelum kalian nonton video ini ya, biar nggak bingung. Oke, sekarang lanjut aja langsung. Nah, kita mulai ke soal yang pertama. Since the 1994 FIFA World Cup, FIFA bla 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 an anthem composed by the German composer. Di sini pilihannya ada adopts, adopted, has adopted, dan was adopting. Nah, kalau kalian nemu soal-soal sentence, tipe-tipe sentence kayak gini, hal pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah time signalnya atau keterangan waktunya. Nah, di sini keterangan waktunya itu adalah since 1994. Nah, biasanya tuh kalian bisa ulangi materi sentence yang udah aku buat. Kalian bisa lihat videonya. Terus di situ ada berbagai macam time signal di masing-masing tenses ya. Kalian bisa cermati, kalian bisa ingat-ingat, bisa pahami. Dan biasanya kalau ada since ya, since terus diikuti sama time, itu biasanya tipe sentence-nya itu adalah present perfect gitu ya, present perfect. Ingat-ingat present perfect. Nah, kalian harus ingat juga pola present perfect itu gimana gitu. Nah, present perfect itu polanya has atau have, nanti diikuti sama verb 3 gitu. Dan artinya itu telah ya, telah dan masih gitu. Nah, makanya di sini kita langsung cari aja karena di sini pakainya since. Jadi kita langsung cari aja yang mana nih yang verb pakai present perfect. Oke, udah ketemu ya di sini. Ya, yaitu yang ini. Has adopted. Jadi jawabannya yang C. Oke, ingat-ingat time signal. Oke, next ke nomor yang kedua. At 7 p.m. tonight, the taxpayers, bla bla bla, the report online. Oke, kita nggak perlu tahu artinya, cuman kita harus paham kalau time signal ini, misalnya, time signal ini dipakai di sentence apa gitu. Oke, kita ke pilihannya dulu. Ada will submit, ada will be submitting, ada will be submitted, ada will submitting. Oke. Sini ada at 7 p.m. ya. Sini ada keterangan at 7 p.m. Ingat-ingat at 7 p.m. Nah, at 7 p.m. ini merupakan specific future time. Maka tense yang harus digunakan adalah future ya. Future apa? Future continuous gitu. Nah, di sini kita cermati juga polanya ya, polanya yang mengandung future continuous yang mana? Future itu kan pakainya will kan, will atau going to ya. Di sini pakainya will. Terus karena itu continuous berarti nanti pakai verb ing. Sedangkan kalau verb ing itu pasti di depannya ada to be. Nah, di sini to be-nya itu pakai be ya. Jadinya will be submitting. Nah, yang B jawabannya teman-teman. Asal kalian paham atau ya paling nggak tahu lah ya time signal masing-masing sentence terus juga polanya, insya Allah bisa ngerjain kayak gini. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ju bla 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 a terrible role model for his younger brother all day yesterday. Nah, pilihannya ada was, being, has been, was being. Oke. Nah, di sini terdapat keterangan waktu all day yesterday. Nah, all day yesterday. Ini juga specific past time ya, karena yesterday gitu kan. All day yesterday berarti spesifik tapi past gitu. Maka yang bisa dijadikan jawaban itu bisa antara A sama D.
ya karena ini kan past ya, bisa was kan past, terus juga bisa was being itu past continuous gitu. Tapi karena setelah blank atau setelah titik-titik ini itu terdapat noun phrase. Nah, noun phrase-nya itu apa? Noun phrase-nya ini a terrible role. Nah, itu noun phrase ya. Noun phrase itu maksudnya ada adjective di situ terus ditambah noun. A terrible role gitu kan. A terrible itu adjective, role itu role model. Nah, role model itu noun. Jadi itu termasuk noun phrase. Nah, jadi ini harus menggunakan pola simple. Pola simpelnya itu gimana ya? Biasa aja subject, terus habis itu langsung to be, terus habis itu langsung noun phrase tadi. Berarti kalau kalian, berarti jawabannya adalah to be ya, yang to be. Yang mana yang to be? Oke, yang ini. Nah, intinya kalau kalian nemu ada subjek kok terus belakangnya terus ada titik-titik terus belakangnya itu ada noun phrase, maka jawabannya harusnya to be. Nah, nanti to be-nya kalian sesuaiin sama subjeknya. Itu teman-teman. Oke, next. Ke pertanyaan nomor 4. The chief accountant blah 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 the monthly report for 7 hours when the director arrived. Pilihannya ada had been scrutinizing, terus has been scrutinizing juga. Tadi had ya, yang C had been scrutinized, has been scrutinized. Oke, jadi di sini terdapat keterangan for 7 hours. Ya, di sini terdapat keterangan for 7 hours. Nah, dan juga ada juga keterangan when the director arrived. Nah, ini when ya, when the director arrived. Nah, maka kalau ada kayak gini tuh, maka tense yang harus digunakan adalah past perfect continuous. Nah, past perfect continuous tuh yang mana? Past perfect continuous. Oke, past berarti dia pakainya had. Perfect berarti dia pakainya setelah had itu verb 3. Been ya. Terus continuous berarti dia harus pakai ing. Berarti yang ini, yang A. Oke. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, karena di sini polanya tuh ada when ya, when di tengah-tengah. Jadi klausa setelah when itu, karena klausa setelah when itu adalah past ya, past tense ya kan. The director arrived itu kan past tense. Jadi pola klausa sebelum when itu pasti lebih lampau. Nah, bentuk lebih lampau daripada past tense itu adalah past perfect gitu teman-teman. Jadi itunya tuh kayak bertingkat gitulah. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Since there are many complaints about new products, the company blah 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 the products now. Ada recalls, ada is recalling, ada has recalled, ada recalled. Oke. Nah, di sini terdapat keterangan waktu now. Ya, teman-teman, ingat-ingat di sini ada keterangan waktu now. Maka tense yang harus digunakan adalah sedang ya. Sedang berarti apa? Present continuous, of course. Present continuous ya. Nah, tapi di sini juga ada keterangan since. Nah, since ini jangan terkecoh. Since ini bukan keterangan waktu ya, melainkan keterangan bermakna alasan. Nah, ini tuh bukan keterangan waktu tapi alasan. Nah, keterangan waktunya tuh ini now. Jadi, karena ini now tadi ya, jadi kita pakai sentence yang present continuous. Nah, present continuous, continuous pasti ada to be plus verb ing. Nah, pasti ini yang to be first verb ing. Nah, oke. Dan kenapa pakai is? Karena di sini subjeknya itu the company. Nah, subjeknya adalah the company. Jadi dia pakainya is. Oke, teman-teman. Next, kita ke pembahasan ke soal nomor 6. The children blah 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 by the time their parents got home. Oke. By the time di sini ada keterangan by the time. Oh ya, kelebihan by the time.
Jadi kalau ada by the time itu pasti by the time terus diikuti sama their parents got home. Nah ini kan polanya pola past ya, by the time terus diikuti sama past apa, past tense gitu, diikuti sama simple past tense. Nah jadi kalau ada kayak gini maka kalimat sebelumnya itu harus lebih lampau. Nah makanya di sini kita pakainya past perfect. Nah di sini kita cari yang mana yang past perfect. Oke, past berarti dia pakainya had, perfect berarti pakainya verb 3. Nah oke, di sini berarti ini. Bentar, ini jawabannya yang D, yang past perfect. Ingat teman-teman, karena di sini setelah by the time itu polanya adalah pakai simple past tense, maka kalimat sebelumnya itu lebih lampau yaitu pakai past perfect. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kalian misalnya pengen tahu urutannya, kan itu kan kayak tingkat-tingkat ya, kayak past, nanti yang lebih lampau itu apalagi, yang lebih lampau apalagi gitu ya. Kalau kalian misalnya pengen tahu, kalian bisa DM aku di Fresh Course ya, nanti insya Allah aku jawab. Next ke nomor 7. By the time you get back, we blah 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 care of everything. Pilihannya ada will take, will be taking, will have taken, will have been taking. Nah, di sini ada juga by the time. Tapi di sini diikuti sama simple present ya. By the time tapi diikuti sama simple present. Jadi setelah kalimat seterusnya atau kelas seterusnya, kalimat seterusnya itu menggunakan future perfect ya teman-teman. Ingat, semakin maju semakin mendekati situasi saat ini gitu. Jadi di sini pakainya future perfect. Yang mana nih yang future perfect? Future berarti pakai will, perfect berarti pakai have ya. Terus habis itu diikuti sama verb 3 berarti yang ini. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 8 terakhir. Christina bla 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 to an opera before she lived in Jakarta. Pilihannya ada was never going, has never gone, had never gone, did not go. Nah, di sini terdapat keterangan waktu yang menggunakan kata sambung before ya. Ini ada before. Oke. Yang diikuti simple past. Nah, simple pastnya ada apa? She lived in Jakarta. Lived ini kan pakai verb 2, jadi ini pakai simple past. Nah, maka kejadian berikutnya ya kan karena before ya, jadi kejadian berikutnya pasti lebih lampau. Jadi tense yang digunakan adalah past perfect gitu ya. Kan kayak tadi tingkatan-tingkatan itu. Past perfect. Yang mana nih yang past perfect? Past berarti pakai had, perfect pakai verb 3 yang ini dong. Si. Oke, teman-teman gitu. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau kalian pengen tahu tingkatan-tingkatannya bisa hubungi aku di Fresh Course. Thank you. Okay, that's all for latihan soal sentences. Thank you for coming. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye, and see you.